Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Hari ini aku banyak ada konten. Ini adalah konten yang pertama. Alright, aku akan mulai Oh ya, sebelum itu aku kasih iklan dulu. Kalau kawan-kawan tertarik dengan segala merchandise yang berkaitan dengan Inter, baju, kemudian tumbler, ada jam dinding dan sebagainya, silakan cek toko Ngomin di Cipta Loka ini tuh iklannya tuh. Kemudian linknya ada di deskripsi video. Alright. Nah, selain itu juga ada beberapa link afiliasi. Aku ada beberapa produk dari Shopee. Siapa tahu ada yang menarik minat kalian, silakan dilihat ini di bawah. Nah, langsung saja kita pertama Oaktree, guys. Tampaknya semakin kesini apa yang kita khawatirkan tentang Oaktree semakin menjadi kenyataan. Aku sarikan dari berita yang ini ya. Oaktree mencari cara untuk mengubah transfer policy atau kebijakan transfer untuk menurunkan wage bill. Wage bill ini beban gaji. Ini sebenarnya sudah sempat aku bahas sebelumnya, tapi ini lebih konkret lagi gimana. Nah, kita akan mulai dari apa yang diterapkan oleh Marotta. Kita susah, maksudku bukan kita ya, kalau kita kan suka-suka aja karena kenyataannya memang banyak ada prestasi kan. Tapi dari sudut pandang manajerial, di mana Inter kan memang masih ada loss, kita terakhir kan 30-an juta. Walaupun dengan loss segitu pun susah untuk mencari celah untuk menyalahkan Marotta, bahwa karena begini. Kenapa sekarang muncul sebuah isu seolah-olah apa yang dilakukan Marotta itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat juga. Kenapa? Kita kalau sekilas kan bisa melihat bahwa wah kan Inter cuma ngandelin pemain gratis saja. Nah, tapi itu kan cuma di kulit luarnya saja. Pada kenyataannya pemain-pemain gratis yang didatangkan oleh Inter itu ada dua hal dari transfer gratis ini yang harus disoroti. Pertama, pemain ini adalah pemain kualitas 1, tier 1 semua. Kedua, maksudku kenapa aku bilang tier 1 itu berarti gajinya mahal. Itu yang penting. Nah, kedua, karena kita mengandalkan gratis, memang betul pengeluaran untuk membeli pemain itu sangat rendah. Tapi di sisi lain itu artinya kita harus memberikan bonus yang lumayan besar. Dua, kita harus memberikan gaji yang cukup besar, bahkan mungkin sedikit di atas dari gaji yang ya katakanlah gaji yang layak untuk pemain sekelas itu. Ini bukan aku yang ngomong, tapi ini sentimen yang berkembang sehingga sekarang itu mulai disoroti bahwa bill gaji Inter itu paling tinggi di Serie A. Ini aku langsung kutip saja. Inzaghi di musim lalu itu 117 juta untuk salary aja, tapi ini gross ya, maksudnya pengeluaran kotor. Nah, figur ini atau angka ini melonjak menjadi 143 dengan datangnya Zielinski, Mehdi Taremi, dan juga signifikan kontrak renewal yang sangat penting. Ada Lautaro, Di Marco, Barella, Jan Bisek juga semuanya tanda tangan kontrak baru. Nah, di sini adalah pengeluaran gaji Inter itu paling besar di Serie A, itu disusul kan Inter itu 143 nih. Disusul oleh Juventus 110 juta dan kemudian Milan 104 juta. Kalau Napoli yang aku baca itu sangat rendah bill gajinya. Dan ini tentunya dari segi owner, Oaktree kan kita tahu mereka adalah lembaga investasi. Mereka jadi mikir nih, sekarang itu kita bersaing dengan Napoli, bersaing di papan atas memperlukan Scudetto, tapi kalau nggak gajinya Napoli itu kalau nggak salah bill total itu cuma di angka 70-an apa 80, pokoknya significantly cheaper than Inter lah ya. Jadi dia gampang aja mikirnya, kok Napoli bisa gajinya sedikit gitu tapi apa ya, competitiveness-nya itu kok setingkat dengan kita, begitulah. Nah, ini yang kembali. Oh, ini ada up Napoli itu 83 juta dan Atalanta 70 juta. Bayangkan 83 juta berbanding 143 juta Inter, tapi bersaing toe to toe. Jadi bahkan Napoli ada di peringkat 1 kan. Nah, apa sih karakteristik pemain Napoli yang sangat menonjol?
Satu, mereka pemainnya banyak pemain muda yang dibeli ketika mereka belum terkenal. Contoh paling nyata ya Kvaratskhelia, kemudian siapa lagi ya, Lobotka bukan pemain muda, tapi Lobotka itu kan pemain yang sebenarnya underrated menurutku. Dia tuh bagus, bahkan mungkin cuman sedikit aja kelasnya di bawah Brozovic, tapi gajinya significantly cheaper lagi-lagi. Apalagi kalau dibandingkan Hakan Çalhanoğlu, ya bagusan Hakan memang, tapi ya Lobotka nggak jauh banget lah kelasnya dibandingkan Hakan, tapi gajinya jauh lebih rendah. Nah, ini yang ingin ditiru oleh Oaktree, semakin menguatkan lagi kenapa mereka ingin banyak pemain muda dengan kans untuk berkembang atau dari pemain yang tier 2 berkembang jadi tier 1 lah. Intinya ada ruang untuk improvement bagi pemain itu, sehingga ketika kita beli mereka kayak Thomas Palacios lah, pemain yang belum terlalu terkenal, yang belum gajinya dikit. Sama kayak Jan Bisek juga, gajinya cuma 700.000 pas Inter belinya juga cuma 7 juta. Sekarang baru dinaikin jadi 1,5 juta. Bandingkan kalau misalnya kita beli yang target sekarang ini Jonathan Tah, itu minimal sekali 3-4 juta itu bakalan gajinya. Mungkin 3 juta ya. Bandingkan dengan Jan Bisek. Kalau kita bandingkan, apakah Jonathan Tah itu sejauh itu beda kualitasnya dengan Jan Bisek? Ya aku nggak yakin juga. Tapi yang jelas kalau misalnya kita ngambil Jonathan Tah itu sudah pasti double dari gajinya Jan Bisek, kayak gitu. Nah, ini cara atau jalan yang ingin ditempuh oleh Oaktree untuk Inter ke depannya, dan bahkan ada kekhawatiran bahwa lebih jauh lagi karena sekarang gaji Inter sudah sangat besar, ada kemungkinan Inter akan menjual bintangnya di musim depan. Bukan karena Inter perlu duit, bukan karena Inter hampir bangkrut seperti Barcelona, tapi semata-mata untuk menurunkan wage bill itu, untuk menurunkan beban gaji itu. Ya siap. Aku sih masih berharap semoga nggak sampai kejadian, karena aku masih percaya kalau Oaktree ingin menjual Inter dengan harga yang cukup tinggi, maka menjualin pemain-pemain bintang Inter itu adalah counterintuitive. Jadi akan malah menurunkan nilai pasar Inter Milan. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi, oke? Nah, berikutnya ini adalah berita tentang ada dua berita tentang Lautaro Martinez. Kalau kalian pasti udah tahu Argentina menang melawan lawan Peru. Ya betul, sebelumnya kalah lawan Paraguay 2-1, kemudian lawan Peru menang 1-0, dan itu Lautaro ngegolnya keren banget dong. Itu semi salto, setengah salto tapi setengah. Jadi ya itulah, kalau kamu kan udah nonton highlightnya pasti tahu. Itu berawal dari umpannya Messi, juga jenius sih. Gila, Messi itu dipepet 3 orang loh di dalam kotak penalti, dipepet di dalam. Ya kayaknya di dalam, tolong dikoreksi, kayaknya di dalam, benar. Dia bisa ngelepasin semi crossing lah, gue bilang crossing tapi deket. Gila. Sebenarnya crossingnya nggak terlalu bagus karena agak meleset kan, makanya Lautaro harus pakai kakinya, sudah agak ke depan dia posisinya. Anyway, itu sebuah gol khas seorang number 9 banget. Sebenarnya itu bukan gol khasnya Lautaro yang kapan sih Lautaro salto, kayaknya udah dulu banget ya. Wow, sampai-sampai dia menuai pujian dari saudaranya Martinez juga, yaitu Emiliano Martinez. Dia bilang ya memuji-muji lah gimana Lautaro itu sudah membantu Argentina untuk memenangkan Copa America. Kayak istilah interesting, ngegendong Argentina. Sebenarnya enggak sih, Messi yang sudah ngegendong Argentina. Dia bilang, karena ini menanggapi banyak kritik terhadap Lautaro, wah kenapa sekarang kok performa Lautaro itu kayak jauh sekali dibandingkan musim lalu. Nah, sebenarnya kalau untuk Argentina, Lautaro itu bagus terus mainnya. Ya karena Copa America kan terjadi di tahun ini juga, jadi itu masih kehitung. Cuman memang di awal musim ini dia agak kredet. Pembelaan dari Dibu Martinez, dia bilang begini, sebenarnya gol ini sudah terbuka sudah sementara waktu, sudah agak lama gitu. Ini kenapa dia bilang begini, karena orang mengkritik Lautaro itu seolah-olah udah lama sekali nggak ngegol. Padahal Dibu Martinez kan karena dia ngelihat Lautaro bermain untuk untuk Argentina, dia selalu ngegol gitu loh.
dari Copa America, kemudian lawan Paraguay dia ngegol, kemudian sekarang lawan Peru juga dia ngegol gitu. Makanya memang ada kontras antara performa dia di negara dan juga performanya di tim. Yang mana ini juga yang menimbulkan polemik drama kemarin. Ingat siapa yang menggajimu yang Nah, Lautaro memberikan kami Copa America, dia mencetak gol yang hebat hari ini dan sebagaimana dia mencetak banyak gol lainnya. Untuk itu kami sangat bangga bermain dengannya, dia bilang gitu. Lautaro akan kembali besok, ini kan berita kemarin malam ini. Hari ini kabarnya Lautaro sudah terbang tapi kayaknya belum nyampe deh, mungkin 1 hari 1 malam baru nyampe. Yang Hakan baru sudah nyampe. Itu komentar dari Dibu Martinez. Kemudian ada juga komentar dari Diego Milito. Tapi ini sebenarnya komentar Lautaro Martinez tapi mengomentari komentar Diego Milito. Ini terkait dengan terkait dengan posisi Ballon d'Or yang dilari oleh Lautaro Martinez. Kayaknya kawan-kawan banyak yang setuju ini. Aku bacain aja ya. Martinez membantu Inter memenangkan Scudetto ke-20, dia mencetak 24 gol. Karena dia melakukan itu, center forward Argentina ini masuk ke dalam nominasi Ballon d'Or dan finish di posisi ke-7. Tapi Diego Milito merasa hal ini tidak adil. Ya benerlah tidak adil. Menurutku aku juga merasa tidak adil. Harusnya Lautaro at least masuk 3 besar. 4 besar lah paling jelek banget. Oke. Nah, dia ngotot bahwa Lautaro harusnya memenangkan penghargaan ini atas pencapaiannya bersama klub dan negara. Bukan hanya Martinez memenangkan Scudetto di musim lalu, tapi dia juga menginspirasi Argentina untuk kejayaan Copa America di musim panas. Tapi tampaknya entah kenapa itu cuma cukup membawanya ke tempat ke-7. Ketika ditanya apakah dia, ini sekarang Lautaro yang ditanyain, apakah dia upset atau masih kesel karena cuma finish di peringkat ke-7, dia bilang no, sekarang itu sudah selesai, dia bilang gitu. Saya happy dengan peringkat ke-7 pada akhirnya. Ya tentu saja saya sedikit kecewa, tapi ya seperti yang saya bilang kayak gitu, kayak ya gitu deh, kayak gitu ngomong itu. Nah, tentang klaim Milito bahwa dia harusnya memenangkan Ballon d'Or, komentarnya, oh enggak. Ini aku tunjukin ya. Diego mengatakan itu karena dia sangat mencintai saya. Ini bukan mencintai LGHD TV, maksudnya kalau di sana itu love itu sangat menyayangi saya sebagai kayak juniornya gitu. Nah, kemudian tentang kemenangannya kemarin, Lautaro tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia bilang, saya happy, saya bahagia karena bolanya berhasil masuk ke gawang. Saya berusaha melakukannya secepat mungkin karena itu adalah bola yang datang dari belakang. Kan seperti aku bilang, sebenarnya timingnya agak nggak pas, bolanya itu sedikit di belakang, makanya dia agak setengah salto gitu kan. Gila, hebat sekali. Jadi ya nggak ada, saya happy karena saya bisa menyelesaikan peluang itu dan hal itu membantu kami untuk meraih kemenangan. Gitu guys beritanya. Nah, sebagai penutup ini ada lagi nih update tentang San Siro. Kan sesuai janjiku, setiap ada update aku akan sampaikan seberapapun itu. Nah, sekarang yang unjuk komentar adalah Menteri Olahraga Italia. Dia menegaskan bahwa San Siro bisa dijual ke Inter dan Milan. Nah, ini sebenarnya beritanya agak panjang, tapi aku akan potong-potong di bagian yang menurutku penting aja ya, terutama di di bagian interviewnya, oke? Nah, ini adalah saatnya untuk beraksi atau bertindak, dia bilang. Kami telah menghabiskan cukup waktu untuk kata-kata, retorika, analisa, dan studi. Sekarang saatnya untuk mengakselerasikan dan untuk memberikan hasil. Nah, kenapa dia bilang gini? Karena kalau kawan-kawan ingat iniku dengan Bro Senator, wawancaraku dengan Bro Senator bahwa 2032 itu akan ada Euro di Italia. Jadi dari sekarang mereka sudah ngebut untuk mempersiapkan segala sarana dan prasarana termasuk stadion. Nah, itu konteksnya ya. Kemudian
Inter dan Milan kelihatannya memang sudah yakin untuk membangun stadion baru, tapi ini akan menjadi pengambil alihan yang mahal dan juga ada beberapa halangan. Abodi ini nama ininya ngomong-ngomong ya, nama menteri olahraganya mendukung usaha klub untuk memodernisasi venue yang sudah ketinggalan zaman. Karena itu merupakan ya tindakan yang tepat. Milan dan Inter siap atau bahkan sangat bersemangat ingin mengikuti jejak klub besar Eropa lainnya, misalnya Real Madrid. Florentino Perez ini kawan-kawan mungkin yang belum tahu, dia juga mentransfer Bernabeu yang ikonik menjadi salah satu stadion yang paling spektakuler di Eropa. Begitu juga dengan stadion Wembley. Walaupun proyek itu mungkin menghabiskan lebih dari 200 juta, pendirian Inter tidak berubah. Nah, kembali ke komentarnya, dia bilang begini, saya rasa ini krusial untuk mengembalikan kejayaan dan kontemporarian. Kontemporer itu kayak ada nuansa klasiknya itu ke tempat tersebut. Dua klub ini, Inter dan Milan, telah mengekspresikan ketertarikan mereka pada opsi ini yang melibatkan pembelian San Siro. Nah, dari sana masa depannya akan ditentukan. Kemudian dia juga menyentuh atau menyinggung soal kemungkinan ada penunjukan komisioner lain untuk mengurus proyek yang tertunda ini, tapi dia menyebutnya itu sebagai last resort, itu artinya solusi terakhir. Dia mengungkapkan bahwa usaha yang sekarang ini terfokus pada 5 berkas. Yang pertama tentang kolaborasi antara kementeriannya dengan Kementerian Ekonomi, itu adalah Florence, di Bologna, Cagliari, Parma, dan Empoli. Kemudian tambahan proyek lainnya ada Roma, Milan, Naples itu Napoli. Ini sempat kami bahas juga sama Bro Senator ya. Palermo, Verona, dan Genoa yang akan menyusul. Nah, beberapa dari stadion ini terkait dengan persiapan Euro 2003. Nah, sementara yang lainnya itu ada prioritas karena memang sangat mendesak. Nah, itu bro, kalau dari ministrinya sih begitu, dia mendukung. Tapi kalau tadi ada 2 kata kunci, kejayaannya dan tetap kontemporer. Nah, sepertinya itu kalau dari Inter yang aku baca itu, Inter nggak mau terikat dengan wah harus tetap kontemporer, harus ada ini, harus, makanya Inter maunya itu dirubuhkan, bangun yang baru, udah biar nggak banyak cingkungunyek lah istilahnya, kayak gitu bro. Jadi ini berita terupdate tentang stadion. Kalau sekarang katanya dari Kementerian Olahraga sudah mendukung, semoga bisa diinikan, semoga bisa dikebut lah. Oke, nah itu dulu untuk konten kali ini. Buat kawan-kawan, jangan lupa support channel ini bisa dengan cara like, bisa dengan cara komen, subscribe, atau bisa dipertimbangkan untuk join sebagai member. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, ciao.